Bonjour à tous, Halo semuanya, je m'appelle Devin Rama. je m'appelle Firdausi Anggini. Hari ini kita akan belajar tentang le passé composé dan imparfait. Masih banyak nih dari kalian masih merasa bingung kapan kita harus menggunakan le passé composé dan kapan kita harus menggunakan imparfait. Karena kedua tenses ini sama-sama digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di waktu lampau. Mungkin kalian masih merasa bingung atau kurang yakin ketika menggunakan kedua tenses ini ke dalam satu cerita. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke penjelasannya. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang passé composé. Kapan kita harus menggunakan kalimat passé composé? Kalimat passé composé ini digunakan untuk menyatakan suatu kalimat yang sudah berlalu. Dan biasanya kalimat passé composé merupakan kalimat yang spesifik. Untuk membuat kalimat passé composé, kita memerlukan kata kerja bantu yaitu avoir dan être. Di sini saya membagi trois situations untuk membentuk kalimat passé composé. Première situation, événement principal, yaitu kejadian sesaat atau kejadian utama. Contohnya, tu as parlé avec Adèle ce matin, yang artinya kamu berbicara dengan Adele pagi ini. Maksudnya adalah kejadian ini hanya terjadi satu kali. Sematang adalah keterangan waktu. Deuxième situation, action claire, suatu tindakan yang jelas. Contohnya, je suis allé en France chaque année de 2000 à 2006, yang artinya saya pergi ke Prancis setiap tahun dari tahun 2000 sampai 2006. Di sini maksudnya dia pergi ke Prancis dalam jangka waktu yang tepat, yaitu ada di tahun 2000 sampai tahun 2006. Troisième situation, série d'événements, rentetan acara. Contohnya, hier, je suis rencontré mon ami, nous avons mangé du gâteau, et nous avons bu jus d'orange. Artinya, kemarin saya bertemu dengan teman saya, kami memakan kue, dan kami meminum jus jeruk. Ia di sini dinyatakan sebagai rentetan acara. Maksudnya adalah kejadian yang sudah lampau. Banyak sekali rentetan acara yang kalian dapat gunakan untuk membuat kalimat passé composé. Avant-hier, kemarin lusa, la semaine dernière, minggu lalu, le mois dernier, bulan lalu, l'année dernière, tahun lalu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah imparfait. Kapan sih kita harus menggunakan imparfait itu? Jadi, di sini kita akan melihat bahwa imparfait itu sedikit memiliki perbedaan dengan passé composé. Biasanya, orang Prancis menggunakan imparfait ini dalam 3 situasi. Yang pertama, habitude atau kebiasaan. Maksud dari habitude itu adalah sesuatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi, kita menggunakan imparfait ini ketika kita sedang membicarakan tentang kebiasaan di masa lalu, yang dimana kebiasaan itu pasti selalu dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya sekali. Par exemple, j'allais en France chaque année. Saya pergi ke Prancis setiap tahun. Keterangan waktu di sini menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap tahunnya, berarti itu adalah sebuah kebiasaan. Situasi kedua, description, yaitu mendeskripsikan suatu kejadian, seseorang, atau perasaan yang terjadi di waktu lampau. Jadi contohnya, kita bisa menggunakan imparfait untuk mendeskripsikan fisik. Par exemple, elles étaient très grandes. Mereka sangat tinggi. Terus, kita juga bisa menggunakan imparfait untuk mendeskripsikan latar belakang. Par exemple, il faisait froid. Cuacanya dingin. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan imparfait untuk mendeskripsikan perasaan kalian. Contohnya, hier, j'étais très heureux. Kemarin, saya sangat senang. Situasi ketiga, yaitu kita juga bisa menggunakan imparfait untuk menceritakan sesuatu yang sedang terjadi di waktu lampau. Par exemple, quand je suis rentré, mon frère lisait le journal. Ketika saya tiba di rumah,
ayah saya sedang membaca koran. Pada kalimat pertama, je suis rentré, kita menggunakan kalimat passé composé. Dan pada kalimat kedua, mon réaliser le journal, kita menggunakan kalimat imparfait. Kenapa pada kalimat pertama kita menggunakan passé composé? Karena itu adalah sebuah tindakan yang terjadi hanya sekali dan hanya terjadi pada saat itu saja. Dan mengapa yang kalimat kedua menggunakan imparfait? Karena kalimat tersebut sedang menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi pada saat itu dan situasi itu sudah lampau. Jadi kayak mendeskripsikan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Itu dia penjelasan dari le passé composé dan imparfait. Kira-kira kalian sudah paham belum nih? Pasti udah dong ya, karena dengan membedakannya itu sangat mudah. Untuk passé composé, kalian cukup melihat dari kalimat tersebut, apakah kalimat tersebut sudah spesifik atau belum. Dan passé composé merupakan kejadian yang hanya sesaat, serta menggunakan rentetan acara. Untuk imparfait sendiri, cara gampangnya itu kalian cukup melihat apakah di kalimat tersebut terdapat keterangan waktu yang spesifik atau tidak. Dan kalian juga harus lihat konteks dari kalimat tersebut. Apakah itu sebuah kebiasaan atau deskripsi terhadap seseorang, perasaan, atau keadaan yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, mudah sekali bukan untuk membedakannya. Kita berharap dengan menonton video ini bisa membantu menghilangkan rasa bingung kalian selama ini. Baiklah, itu dia penjelasan dari kami. Merci beaucoup. Bonjour nih.